10.000 di sebelah kanan. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Kau di segala cara. Mereka akan menatap engkau yang bersengaja, supaya kakimu jangan teratuk pada batu. Singa dan ular teduhan engkau akan menginjakkan singa dan ular naga. Sungguh hati ini yang melekat kepada Tuhan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Dan dia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan wajah umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada-Nya. Amin. Amin. Shalom, selamat sore. Ada sukacita Tuhan pada sore malam ini. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita mau memuji Tuhan. Tangannya gini ya, kita tangannya gini.
Buat kami Tuhan semakin mencintai Engkau Tuhan. Buat kami Tuhan untuk selalu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau Tuhan bukan jadi jemaat yang biasa-biasa saja Tuhan, tapi kami mau Tuhan Kau angkat setiap kami menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih.
kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah kami menikmati Tuhan setiap janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik Tuhan. Kau yang menggendong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau yang buat kami kuat Tuhan. Kau yang buat kami tidak sampai tergeletak ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau kirimkan setiap para malaikat Tuhan menjagai setiap jalan kami Tuhan. Sampai kami-kami-Mu Tuhan, Kau tak rela untuk kami terlalu kepada batu ya Bapa. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Nikmati saudara, nikmati kasih-Nya. Sore malam hari ini kasih-Nya melingkupi setiap kita. Kasih-Nya hadir di tempat ini. Jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita tidak menikmati kasih itu. Terima kasih Tuhan, Kau begitu lembut. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku
kasih Tuhan, Engkau telah memenuhi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah sore ini menjadikan pembelajaran bahwa setiap kami dipenuhi oleh Roh Allah yang tidak pantang menyerah. Setiap kami dipenuhi oleh Roh Allah yang selalu membuat kami semangat, bangkit terus, bangkit lagi dan bangkit lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Kau lawat setiap jemaat Tuhan, diberikan roh pengertian, diberikan roh hikmat dan pengertian untuk mampu menyerap, mampu mengambil pembelajaran firman yang akan disampaikan pada sore ini Tuhan. Sehingga kami hadir di tempat ini tidak sia-sia, tapi kami diberikan kebangkitan, kami diberikan revival pada sore hari ini atas Roh Allah yang hadir memenuhi setiap kami pada sore hari ini Tuhan. Sehingga kami terus semangat, kami mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada Tuhan, supaya kami meniru keteladanan beliau-beliau pendahulu kami Tuhan. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang menyerah dalam keadaan yang sekarang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Tuhan berkuasa atas aku, biarlah Roh Tuhan berkuasa atas hamba-Mu ini, supaya aku bisa diberikan hikmat untuk bisa menyampaikan firman-Mu dengan kata-kata yang mudah dimengerti dan bisa menancap di roh, sehingga kami mendapatkan sesuatu yang berharga pada sore hari ini. Bekerjalah Roh Kudus, ambil alih, pimpin kami semua Tuhan dengan hikmat-hikmat yang baru, yang fresh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan malaikat sempurna atas setiap kami pada sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Semua yang diberkati mari katakan amin. Oke, shalom semua jemaat ya. Shalom semua yang menyaksikan siaran ulang. Shalom buat 5.000 jiwa di tempat ini. Thank you buat semangat semua. Oke. Sore hari ini kita mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada ya, yaitu apa? Sikap pantang menyerahnya ya. Dari tokoh Alkitab itu ada banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu sikap pantang menyerah. Apapun persoalan yang dihadapi, seberapa besar persoalan yang dihadapi, tidak ada yang menyerah. Karena apa? Percaya akan janji Tuhan. Karena apa? Percaya akan penyertaan Tuhan ya. Mari kita buka Hakim-Hakim 4. Kita baca bergantian ya. Saya udah ketemu belum? Hakim-Hakim 4 udah ya. Ya, saya yang pertama ya. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Yang memerintahkan panglima tentaranya ialah Sera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabi, istri Babilu, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang dari Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya
tempat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak menyerahkan suku Zebulun dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zaarnaim yang dekat Kades. Setelah dikatakan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju sebelum Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Horoset Hagoyim ke sungai Kison. lalu berkata Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah hari Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan 10 tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta dan mengejar sampai ke Horoset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang meninggal hidup. Amin. Ya, kita sampai ayat ini aja ya. Nah, dari sini kita mau belajar. Peperangan itu bicara strategi, ya. Peperangan itu bicara strategi. Nah, sekarang bangsa Israel itu sudah 20 tahun ditindas sama Raja Yabin dan Sisera, panglima perang yang ditakuti itu, ya. Dia menindas 20 tahun loh. 20 tahun bangsa Israel lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, ditindas dengan kejam, ya. Bisanya mereka tuh cuma nangis berseru-seru kepada Tuhan, ya, yang sebagian orang saja yang berseru-seru. Tapi kita tahu kebebalan bangsa Israel kan. Bangsa Israel itu bebal banget, tetap aja nyembah berhala, tetap aja memuja dewa-dewa, Baal-Baal dan sebagainya, ya. Tetap aja mendukakan hati Tuhan. Itu yang dilakukan bangsa Israel. Nah, Deborah di sini adalah seorang nabi perempuan. Dia satu-satunya hakim di zaman itu yang perempuan. Orang-orang Israel itu suka berhakim kepada Deborah di bawah pohon Deborah itu, ya. Nah, di situ ya pohon korma Deborah. Nah, disitulah kebenaran-kebenaran diajarkan. Tapi orang satu lawan rakyat Israel yang segitu banyaknya, apa daya? Seperti penuai-penuainya itu apa? Kurang, ya, seperti kurang penuai-penuai, ya. Nah, di sini ada banyak loh pahlawan-pahlawan laki-laki. Sadar nggak? Di bangsa Israel itu sebetulnya ada banyak pahlawan-pahlawan laki-laki, dan mereka itu sudah ngapain sih? Sudah melewati keluar dari Mesir. Mereka kan melewati apa yang sudah mereka lewati, yang sudah mereka lihat keajaiban Tuhan, tapi tetap bebal. Melewati apa? Coba yang tahu. Bangsa Israel itu sudah melewati apa aja? Menyeberangi laut Teberau, melewati 10 tulah, ya kan? Lihat loh, 10 tulah itu terjadi loh, ya. Melewati sungai Yordan. Nah, itu juga dia. Udah gitu minum dari bukit batu. Ya, bukit batu yang gak ada airnya, Tuhan buat keajaiban lewat Musa. Itu keluar mata air. Udah banyak keajaiban yang Tuhan, yang mereka lihat bahwa berjalan bersama Tuhan. Itu mereka menang terus. Gak pernah sampai mati kalau nggak nurut, ya. Kecuali nggak nurut, ya, mereka mati. Kalau mereka nurut, mati dong. Enggak kan, nggak mati. Nah, di sini tapi mereka tuh tetap aja bebal. Nggak ada yang berani angkat senjata. Yuk kita lawan Raja Yabin dan Sisera. Mereka udah takut duluan dengar nama Sisera yang punya kekuatan 900 kereta besi, ya kan? Nah, itu yang membuat mereka takut. Berarti Sisera ini adalah sosok yang ditakuti, yang kejam, panglima perang yang kejam.
strategi yang hebat, yang mencengkeram di sosoknya dia itu mencengkeram sampai bangsa Israel yang begitu banyak itu nggak berani melawan dua orang ini untuk mengadakan pemberontakan dan bangkit gitu loh ya istilahnya, untuk melawan kekuasaan Raja Yabin ini. Sampai pada satu masa Deborah itu, Tuhan bicara kepada Deborah untuk panggil si Barak ya. Nah, si Barak ini pun juga seorang laki-laki yang mentalnya itu beda dengan mental pahlawan ya. Barak itu ditunjuk Tuhan. Barak itu mungkin salah satu ahli perang di Israel ya, tapi karena dia mentalnya mental pengecut ya, nggak berani nyerang dulu atau yuk kita bikin gimana supaya kita dilepaskan dari penjajahan ini. 20 tahun rakyat Israel menderita loh, nggak ada satupun laki-laki panglima-panglima yang bangkit ya, nggak ada satupun yang berani, yang mewarisi keberanian Musa ya, itu nggak ada. Semuanya diam ya, semuanya cuma pasrah ditindas. Nah, di sini kita mau belajar, apapun keadaan kita, jangan kita menyerah seperti bangsa Israel ini ya. Kalau nggak Tuhan yang suruh, kasih karunia Tuhan turun untuk menyelamatkan bangsa ini. Tuhan nggak lihat Deborah, seorang nabi yang selalu berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan nggak mau menyelamatkan bangsa Israel karena saking bebale, udah melewati mujizat banyak sekali, sampai makan mana, makanan malaikat aja mereka udah pernah loh, tapi tetap aja ya kan bebal. Nah di sini kan kita harus be careful ya, ada spirit yang menguasai bangsa Israel yang dimana dia selalu ketakutan, menyerah, ngelongro, loyo jiwanya. Nah ini spirit ini yang menguasai bangsa Israel, dan spirit ini juga bisa menguasai kita semua di akhir zaman ini. Makanya Alkitab mau mengajarkan kita bahwa kita itu jangan pantang menyerah. Waktu kita punya satu destiny yang besar, waktu kita punya satu tujuan yang besar, kita harus fokus sama tujuan itu. Apapun kita lakukan sampai kita itu sampai kita itu bangkit, sampai bisa bangkit, sampai bisa menang, kita menerima dengan nyata kemenangan itu. Ya, padahal di sini ya nggak semua orang bisa berperang. Ya, kita pun orang sipil, suruh berperang seperti tentara-tentara TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat pun kita nggak bisa. Tapi di Alkitab diajarkan, peperangan itu bicara strategi, peperangan itu mengukur kekuatan. Nah, di sini Nabi Deborah ini dia mengajak Barak untuk maju berperang. Baraknya ngomong apa? Kalau kamu nggak maju, aku nggak. Kalau kamu maju, aku ikut. Nah, ini laki apa perempuan coba? Ya kan? Ini laki apa perempuan ya? Sampai dia takut sebegitu takutnya kepada Sisera dan kepada Raja Yabin, sampai nggak berani loh, suruh maju sendiri nggak berani. Dia tahu, dia sudah mengukur ya siapa tadi? Barak itu dia sudah mengukur 900 kereta besi loh. Wah, kita nek kekelindes, keterjang keretanya itu pasukan udah berapa aja yang langsung mati, langsung gelempak, langsung mati. Karena itu kan pegunungan, ya kan, pegunungan Seir. Nah, di situ Barak itu mengerti dan dia tahu sepak terjangnya Sisera, dia tahu kekejamannya Raja Yabin. Nah, di situ dia tahu. Nah, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, ada satu nabi, ada satu orang yang mewakili satu kota, yang mewakili satu bangsa, yaitu siapa di zaman itu? Deborah. Nah, ada Deborah yang selalu berseru kepada Tuhan, maka Tuhan berbelas kasih, memberikan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan bangsa ini melalui Deborah dan Barak. Nah, di sini kita harus mengerti ya. Barak itu bilang, kalau kau nggak maju, aku nggak maju. Karena Barak sudah tahu nih, ini bakal kalah, ini bakal kalah. Dia udah tahu, makanya dia nggak mau kan mati konyol. Aku nggak mau lah, kalau kamu nggak ikut, ya aku nggak mau, mesti aku mati konyol ya kan. Yang dikasih Tuhan siapa? Deborah. Nah, Barak juga dikasih Tuhan, mau dipakai Tuhan, tapi Barak nggak bisa dengar suara Tuhan. Tuhan hanya berbicara kepada Deborah. Makanya dia ngerti, daripada aku mati konyol, aku mending ngejak kamu. Coba kalau kamu benar itu dari Tuhan, kamu berarti mau ikut dong, ya kan, secara logika kan begitu. Nah, akhirnya Deborah ikut juga. Nah, disinilah
kita mau lihat, kita mau belajar. Memang musuh itu sepertinya besar, masalah kita sepertinya besar, ya. Tapi waktu kita melibatkan Tuhan, kita nggak nyerah, kita kenal siapa Tuhan kita, maka kita berani maju, nggak ada yang ditakuti. Ya. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita, kayak Deborah kenal nggak sama Tuhannya? Kenal, makanya dia bilang, oke, aku maju, ya. Oke, aku maju. Dia perempuan loh, memimpin berapa pasukan itu 10.000 ya, 10.000 Bani apa dan Bani apa tadi ya itu ya, Bani Sebulon dan Bani Naftali, 10.000 jumlahnya. Padahal keretanya Sisera itu 900, belum orang-orangnya, ya kan, belum yang mengendalikan kereta-kereta itu, ya kan, belum persenjataannya. Ya, secara sebetulnya Deborah itu ya ada gentare, ya, ada gentarnya loh dia. Melihat ke belakang, di belakang dia segitu banyak orang sukunya dia. Kalau mati semua kayak apa? Bagaimana tanggung jawabnya dia kepada waktu dia pulang, misalnya membawa kekalahan? Kayak apa rasanya? Dia mungkin udah mau dipukulin, dimusnahin sama bangsanya, ya kan? Karena memusnahkan 10.000 suku. Seberapa Deborah berani, itu berarti seberapa Deborah kenal Tuhannya, ya kan? Nah itu. Jadi kita harus ngerti, kalau orang kenal sama Tuhan, kenal siapa Tuhannya, dia nggak punya takut, maju walaupun segitu mengerikan, segitu perlengkapan perangnya, musuhnya, ya, padahal itu di bukit-bukit, di pegunungan, di lembah-lembah. Nah itu tuh nggak akan takut dia. Nah kita lihat ya, kayak apa waktu mereka itu menghadapi pasukan, ya. Di sini tadi di ayat berapa? Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades. Terus setelah itu dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak telah maju ke Gunung Tabor, di Gunung Tabor ya, bukan saya di Gunung Tabor. Dikerahkannya lah semua keretanya 900 kereta besi bersama-sama dengan dia, ya, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke Sungai Kison. Jadi dari sepanjang gunung itu sampai ke sungai itu dia datang menyambut tentaranya Barak. Nah, disitulah Tuhan bekerja. Waktu Deborah bilang bahwa Tuhan ini gimana Tuhan? Deborah kan mesti berdoa, Tuhan ini gimana? Waktu Tuhan bilang, waktu Tuhan serang, maju, mereka maju, tiba-tiba terjadi apa? Kan semua udah deg-degan semua. Nah itu kereta kalau nyerbu itu semuanya mati. Ternyata Tuhan menurunkan apa? Hujan. Di sini ada tertulis. Tuhan di nyanyi Hakim-Hakim 5 nomor ayat 4 di sini tertulis ya. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, Seir ya. Ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju ke daerah Edom, berguncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Ya, nah ini di sini Tuhan bergerak nih. Bergoncanglah bumi. Jadi waktu peperangan itu mau terjadi, di luar dugaan semua bangsa Israel dan pihaknya Sisera, di luar dugaan Tuhan itu membuat gempa bumi. Waktu gempa bumi semua bergoyang, semua kereta-kereta kacau apa enggak? Kacau. Dan gempanya itu gempa yang besar, sampai tanah-tanah itu retak dan juga terjadi apa? Di sini dituliskan tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Ini pakai bahasa sastra. Tapi pada saat itu di daerah itu berarti gempa bumi, hujan angin, hujan badai, ya. Sampai kereta-kereta itu dikatakan di situ keretanya itu sampai rusak, mati semua, dan yang sisa cuma Sisera loh. Bayangin, mereka maju di tengah hujan, di tengah gempa bumi, mereka semua yang mengendarai kereta itu mesti oleng kan. Coba bayangin, kejadiannya di gunung. Nah tiba-tiba gempa bumi. Lah waktu gempa bumi itu mesti ada longsoran, ada apa kan. Waktu hujan badai, pohon tumbang nggak? Tumbang. Lah bayangin keadaan kacauan pada saat itu. Jadi 900 kereta besi itu Tuhan menguasai loh. Tuhan berdiri di atas barisan bangsa Israel. Lah yang memenangkan siapa pertandingan di ini? Yang memenangkan adalah pihaknya bangsa Israel. Lah yang di kereta-keretanya Sisera ini benar-benar rusak, mati semua oleh mata pedang dari rakyat-rakyat Israel, dari orang-orang Israel. Mereka mati semua loh. Di sini dikatakan jelas nih. Mana tadi ayat berapa?
Dan Tuhan mengacaukan Sisera beserta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Ya, nah itu loh, oleh mata pedang yang di depan Barak. Ya, semua yang bawa pedang itu dikacauin semua tuh tentaranya Sisera. Belum lagi diserang sama alam. Alam ikut membela bangsa Israel di luar dugaan, sangat di luar dugaan. Nah dari sini kita bisa belajar ya. Kita bisa belajar. Kita tuh kadang itu takut dulu, belum perang, belum maju, udah takut duluan. Karena pembayangan apa? Lah aku aja cuma gini toh, udah minder duluan. Lah aku nggak punya apa-apa, dia punya 900 kereta loh, besi keretanya nggak menimpa kita, gepeng kabeh, remuk kabeh balungnya. Lah dia udah takut dulu, ya toh. Tapi di luar dugaan, makanya Firman tuh berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan mikir yang besok, setahun kemudian, 2 tahun kemudian yang ada gila, ya kan? Karena apa? Di luar kemampuan kita. Sehari cukuplah untuk sehari. Berdoa lagi besok, pagi-pagi subuh berdoa lagi. Tuhan ngomong dong, hari ini aku ngapain Tuhan? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Nah ini kita harus begitu. Sama kayak Deborah ya, karena perempuan disuruh Tuhan, ya dia nurut. Wong senjatanya Deborah itu cuma apa? Cuma suara Tuhan toh. Senjatanya Deborah punya apa sih? Pengetahuan, hikmat, dan suara Tuhan. Udah itu toh, ya. Tapi itu mengalahkan 900 kereta besi loh. Nah kan, jadi kita tuh jangan minder dulu, jangan takut dulu, tetap bangkit, tetap berdoa. Seberapa walaupun gunung itu tak berpindah, terus apa? Tetap, nah punya kuasa. Walaupun gunung itu tidak berpindah, tetap percaya karena apa? Tuhan yang punya kuasa. Yang menentukan kalah menang siapa? Bukan kita loh. Kalau kita mengandalkan Tuhan, yang menentukan kalah menang adalah Tuhan sendiri. Ya, amin kan? Yang menentukan kita bisa memenangkan keluar dari pergumulan kita, masalah kita, istri kita dipulihkan. Sepertinya mustahil memulihkan istriku. Tapi kalau Tuhan sudah berkuasa, Tuhan sudah turun tangan, yang terjadi apa? Pulih seketika. Ya, itu loh kasih karunia Tuhan. Makanya jangan menyerah. Ada banyak orang yang pesimis. Lah, nggak bisa lah. Ya nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin lah. Nah ini persis kayak bangsa Israel. Orang seperti ini kayak bangsa Israel. 20 tahun udah melihat mujizat banyak sekali, cerita-cerita dari nenek moyangnya udah diceritain ya. Tetap aja nggak percaya, nggak mau maju melangkah melawan kekuasaan Yabin dan Sisera. Tetap harus Tuhan dulu yang suruh. Itu pun nunggu 20 tahun karena bebal. Tuhan sudah males melihatnya. Oh kamu mau coba ngelawan sendiri, silakan. Oh kamu belum insaf, ya nikmati aja sengsara, mau ditindas jadi kuli terus ya. Nah itu, jadi kita tuh harus waspada loh. Apapun keadaan kita tuh harus waspada. Jangan menyerah ya. Tetap lakukan doa, pujian, penyembahan. Untuk apa? Kenapa kita harus lakukan itu terus? Doa, pujian, penyembahan tiap hari. Untuk apa? Untuk membersihkan jiwa kita dari apa? Dari ketakutan, dari intimidasi, dari dosa-dosa, kedegilan, kemarahan, loyo ya. Firman kan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Berdoa membuka apa? Tingkap-tingkap langit ya. Terus apa lagi? Memuji Tuhan, bermasmur buat Tuhan. Tuhan jatuh cinta efeknya. Nah ini ya. Jadi kita tuh nggak boleh pesimis. Hati-hati. Sekarang ini ada banyak orang yang lagi loyo. Jiwanya itu lagi loyo karena saking banyaknya pergumulan, saking banyaknya masalah, nggak fokus sama pujian, penyembahan dan doa. Nggak berdoa, malah cerita ke teman, ngobrol, ngejak ngerumpi. Aku tuh gini loh, curhat. Emang teman bisa nolongin? Teman bisa nolonginnya cuma dengan doa. Nolongin dengan uang juga sekadarnya aja. Wong banyak sekali orang lagi ketakutan. Wah, Pak Dautoni bilang krisisnya mau sampai tahun 2035. Tahun berapa? Lah terus aku piye? Celenganku cukup apa ora? Ketakutan, ya kan? Nah kita lupa Tuhan punya kuasa. Tuhan itu bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
Nah itu, nah untuk kita bisa terima yang dari roh menjadi daging, dibutuhkan apa? Iman, dibutuhkan persekutuan dengan Tuhan, dibutuhkan Tuhan punya jalur, punya jalan tol untuk kirim berkat kepada kita. Nah ini jalan tol ini yang untuk kirim berkat kepada kita lewat kurir-kurir ya, kayak lewat malaikat ya, lewat orang-orang yang dipakai Tuhan. Inilah yang di dalam kuasa Tuhan. Di dalam Tuhan mengirimkan berkat kepada kita bisa hilang nggak di tengah jalan? Bisa hilang, dicuri iblis, dijegal, ya kan? Dicuri juga, dirampok juga. Misalnya kita salah ngomong, lagi ngobrol sama teman, tiba-tiba ngomong, aku kayaknya mau buka ini loh, bla 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 bla. Temennya punya duit, harusnya ini berkat jadi punya dia. Temennya yang punya duit sabotase, langsung buka tuh seperti apa yang dia omongin. Hilang gak berkatnya? Hilang. Nah makanya jangan curhat sama manusia kalau bisa. Ya kalau orangnya bisa dipercaya, kalau orangnya bocor mulut, hilang. Yang ada kita makin terpuruk gak? Makin terpuruk. Makanya be careful, jangan sekali-kali nyepelein doa, berjaga-jaga, keep silent, jangan banyak ngomong sama manusia, tapi ngomonglah sama Tuhan. Nah ini, di sini Deborah ini menjadi inspirasi bagi saya ya, menjadi apa? Memberkati, kisah ini memberkati saya gitu, bahwa Deborah ini luar biasa, seorang wanita yang luar biasa. Untuk dia bisa memimpin laki-laki itu kalau nggak penyertaan Tuhan nggak bisa loh. Zaman dulu bangsa Israel semua yang pemimpin-pemimpin imam-imam kan laki-laki, nggak ada yang perempuan. Yang perempuan bahkan dilarang kan, ada ayatnya kan di hukum Taurat itu, di perempuan nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya kan, suruh di rumah, ya kan. Nah itu kan ada ya. Jadi hal-hal kecil itu seharusnya tidak bisa mematahkan semangat kita. Jangan menyerah ya. Misalnya kita dihina sama orang ya kita jangan malah marah. Zaman sekarang ini ya, ke zaman kalau kita dihina sama orang, bersyukur ada orang yang menghina, ada orang yang mau menjahati kita. Kita waspada, tolak itu, ikat semua roh yang hendak membuat kekacauan dalam hidup kita. Tapi kitanya juga waspada. Ya, jangan dekat-dekat orang itu, jangan bocor, jangan banyak ngomong ke orang ya. Misalnya hal-hal penting jangan banyak ngomong ke orang. Nah itu loh, kita harus waspada. Kita harus mengampuni, persembahkan itu buat Tuhan. Hal-hal yang gak bisa dibeli dengan uang, naikin buat Tuhan. Tuhan, aku bisa loh balas dia loh, tapi aku mau mengampuni dia. Biarlah hatimu disenangkan Tuhan. Biarlah pengorbananku, keputusanku menjadi mesbah yang harum, dupa yang harum bagimu Tuhan. Hal-hal yang gak bisa dibeli dengan uang, naikin buat Tuhan. Ada banyak orang yang dihina malah marah, malah berantem, dilabrak, jambak-jambakan. Ya kan? Nah, kalau kita jangan, kita anak-anak Tuhan harus mencerminkan, memuliakan nama Tuhan. Naikin itu buat Tuhan. Aku bisa mengampuni, bisa balas dia Tuhan, tapi aku mau mengampuni. Tuhan mau bekerja. Penghakiman adalah hak Tuhan. Aku mau diam, aku mau mengampuni dia, Tuhan berkati aku. Nah itu, Tuhan akan cinta banget sama orang-orang yang menaikkan hadiah-hadiah buat dia. Kalau kita memberikan, kita dapat hadiah dari seseorang, kita akan mengharapkan orang itu terus gak? Akan pengen ketemu orang itu terus gak? Pengen nempel ya kan? Karena Pak, aduh kok manis ya dekat orang ini ya, aku intu-intuan ya. Itu kan sama, Tuhan juga sama. Orang ini kok nyenengke ya, senengnya kok memuji, disakiti tetap aja memuliakan aku. Ini orang gimana caranya kasih cobaan yang lebih lagi? Ujian, kasih ujian yang lebih lagi, kasih ujian yang lebih lagi. Wah, tahu-tahu dia bobotnya udah sampai kayak padi itu udah melengkung, sudah berat, tinggal dituai. Langsung Tuhan kasih nih buat kamu. Penuaian terjadi ya kan, berkat turun. Nah ini berikan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang buat Tuhan. Ambil keputusan ya, bawa dalam doa ya. Kita bisa belajar lagi dari sosok lain. Siapa yang tahu? Ada lagi enggak? Orang-orang yang pantang menyerah dalam Alkitab. Yusuf misalnya ya. Yusuf bukan Pak Yusuf ini. Yusuf yang di Alkitab, namanya bisa sama ya. Ada orangnya. Nah, kita lihat dari Yusuf, berapa kali Yusuf dijahatin sama saudaranya, tapi dia mengampuni, ya. Dia tetap walaupun diapa-apain tetap aja
aja dia taat sama Tuhan, ikuti aturan Tuhan, sampai dikerjain sama juru minumnya, udah ditolongin, diomongin, kamu jangan lupa sama aku loh nanti loh ya, bener loh ya, iya, juru minumnya lupa, tapi Tuhan nggak pernah lupa. Ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Yusuf nggak menyerah, terus teriak sama Tuhan, terus berlaku benar, terus bersikap berperilaku benar, tidak menyimpang dari ajaran Tuhan. Tuhan tolong nggak? Tolong. Siapa sih yang nyangka orang yang dibuang, yang udah direkayasa, udah hilang nggak tahu kemana, tiba-tiba jadi pemimpin, jadi penguasa lumbung di Israel ya, di Mesir bukan Israel, di Mesir ya, di Mesir, kota yang bingar-bingar, yang mewah, yang ekonominya luar biasa, jadi penguasa lumbung loh di situ loh. Siapa yang nyangka? Karena Pak Yusuf itu nggak menyerah ya. Pak Yusuf Pak Yusuf juga jangan menyerah ya. Iya kan, jadi kita harus mengerti bahwa apa ya, ada banyak hal yang sudah kita lewati, ada banyak cerita di Alkitab, itu ambil hikmahnya untuk kita bawa doa. Tuhan, seperti Deborah Tuhan yang gak menyerah, aku juga mau sebagai perempuan Tuhan, aku gak mau menyerah Tuhan. Mari Tuhan berjalan bersamaku, bicara Tuhan, bicara. Mari Tuhan hadapi, aku mau menghadapi peperangan bersama denganmu Tuhan. Lah minta itu sama Tuhan sebagai kita perempuan-perempuan ya. Nah kita juga lihat lagi cerita Kaleb ya. Ingat ceritanya Kaleb enggak? Nah Kaleb itu dijanjiin Tuhan kemana? Ke tanah Kanaan ya kan? Jadi pengintai, dia suruh mengintai ke sana. Hasil yang didapati apa sih? Yang didapati Kaleb ya. Makanya Kaleb itu nggak mau menyerah. Karena Pak, dia fokus, dia melihat hal yang besar. Seperti tadi di awal saya bilang, orang yang fokus pada hal yang besar, hal kecil dia nggak takut. Apalagi orang ini kenal sama siapa Tuhannya, yang jelas dia akan meraih kemenangan. Dia berani, wani karo wani tok isine. Nah orang ngomong gitu kan. Nah ini sama Kaleb itu melihat apa? Kota-kota yang berkubu-kubu benteng, yang penduduknya besar-besar dan kuat. Ada raksasa di situ kan yang jaga kota itu, ya kan? Ada lagi 12 pengintai itu takut dan minder. Karena Pak, loh orangnya gede-gede tenan, buah anggurnya gede-gede sampai nggak bisa pakai. Orang sekarang kita buah anggur pegang pakai tangan. Mereka zaman dulu nggak, anggurnya bola tenis sampai bawa pulangnya buah anggur dari tanah kanan aja harus ditandon ya, ditandon 2 orang kan, dibawa 2 orang. Di situ digambarkan itu ceritanya ya. Itu tanahnya subur, hasilnya besar, berlimpah-limpah. Nah susu dan madunya. Nah tapi pada nyerah nggak bangsa-bangsa yang lain, orang-orang lain nyerah kan, pada nggak berani. Aku nggak berani. Wah enggak, lah itu gede-gede banget kok. Tapi Kaleb dan Yosua berani nggak? Berani. Langsung mereka, karena tahu kan, kenapa berani? Karena kenal siapa Tuhannya. Dia pegang janji Tuhannya ya kan? Dia pegang itu janji Tuhannya. Dan ajaibnya lagi, selama mengintai itu memakan waktu berapa tahun? Coba ada yang tahu nggak? Selama mengintai itu sampai mereka bisa masuk ke tanah Kanaan itu makan waktu berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun loh mereka mengintai. Sampai pada saat Kaleb itu di tanah Kanaan itu udah bisa masuk, dia usianya berapa? 85. Kalau tahu ceritanya Kaleb dan Yosua, itu usianya Kaleb itu 85 loh, bayangin. Sini siapa yang usianya 80? Langka, bahasa Tegal ya, langka. Nah baru usia segini aja, coba. Nah iya kan, itu nunggunya 40 tahun loh. 40 tahun itu kalau orang bosen apa enggak, udah ditinggal apa enggak, iya kan? Mereka diem-diem nyusup bawa pulang hasil, nyusup bawa pulang hasil, sampai akhirnya punya semangat yang besar, sampai akhirnya Tuhan buat mereka bisa memasuki tanah Kanaan. Nah akhirnya bisa membagi-bagi sama 12 sukunya kan ya di tanah Kanaan itu. Ceritanya keren banget Kaleb itu ya. Dan Kaleb itu orang yang berhati besar loh. Kaleb juga berjuang bersama-sama Yosua. Tapi kepemimpinan dikasih ke siapa? Yang jadi pemimpin siapa? Kaleb apa Yosua? Yosua. Kaleb ini marah gak? Enggak, dia malah sepakat. Oke, aku sepakat dengan kamu Kaleb. Loh coba, ini orang yang legowo, orang yang sudah tidak melekat pada harta benda, orang yang kenal siapa Tuhannya. Jadi hal kecil, jabatan itu hal besar apa hal kecil sih? Di mata Tuhan hal kecil, di mata orang yang belum pulih
hal besar, di mata orang yang sudah pulih hal kecil. Karena dia tahu semakin orang dipakai Tuhan, semakin orang punya jabatan, semakin orang jadi raja, semakin orang naik mimbar, jadi pengkhotbah, jadi imam, tuntutan Tuhan semakin besar apa enggak? Semakin besar, semakin takut gak harusnya? Semakin takut dong, ya kan? Beban moral yang diterima Yosua itu ngeri. Kaleb tahu itu, makanya dia mikir, aku daripada aku, ya wis aku nggak apa-apa Yosua, aku sepakat dengan Yosua. Dia mendukung dan dia tidak iri kepada Yosua. Akhirnya apa? Kaleb dapat bagian nggak? Dapat bagian. Bagiannya apa? Coba. Bagiannya yang tanah yang paling susah dikuasai itu Kaleb minta. Dia bilang apa ya? Waktu itu ya, saya lupa waktu saya belajar tuh, Pak, pokoknya semua yang nggak mau, Kaleb bilang yaudah yang ini tanah ini buat aku aja. Hah? Semua pada kaget. Lah, nakluk ini gimana? Ternyata Tuhan membela Kaleb. Tuhan terus Kaleb jadi penguasa tanah itu loh. Coba nanti pelajari ya kisah Kaleb dan Yosua. Itu keren banget. Saya melihat ada jiwa besar, jiwa yang pantang menyerah dalam Kaleb dan Yosua ini. Sampai Tuhan kasih itu, mereka memasuki benar-benar tanah Kanaan. Mereka benar-benar terima berkat di tangan. Enggak cuma di dalam doa toh belum terima, tapi benar-benar terima berkat di tangan loh itu loh. Padahal musuhnya siapa? Musuhnya raksasa-raksasa. Nah, kita juga harus belajar nih dari kisah ini. Ulang nanti pelajari kisah Deborah, direnungi lagi. Pelajari kisah Kaleb, direnungi lagi, ya. Direnungi lagi Kaleb dan Yosua. Betapa besar permasalahan yang mereka hadapi. Sama kayak Deborah dan Barak, kereta-kereta besi. Sama kayak kita, masalah kita kayaknya nggak jalan keluar. Tapi waktu bicara bersama dengan Tuhan, ada nggak jalan keluar? Ada. Makanya jangan putus dari doa, pujian, penyembahan. Untuk apa? Dalam waktu proses menunggu, seperti Kaleb dan Yosua menunggu 40 tahun mengintainya itu diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan keteguhan iman, kekuatan hati, ya, sampai akhirnya tanah yang tersulit untuk dikuasai pun dikuasai oleh Kaleb loh. Luar biasa ya dia nggak pantang menyerah. Ini sikap pantang menyerahnya nabi-nabi cerita yang di Alkitab ini kita harus teladani itu. Jangan kita lewatin. Kalau dengar cerita pelajari. Misalnya cerita tentang Daniel, ya. Daniel. Saya tadi pagi merenungi kisah Daniel. Daniel ini dapat penglihatan banyak banget. Dan mengartikan mimpi itu banyak banget. Di Daniel 1, Daniel mulai dipakai Tuhan, mulai kerja jadi budak, ya kan. Daniel 2, mulai dia disuruh mengartikan mimpi raja siapa? Nebukadnezar, ya, Nebukadnezar. Disuruh lihat apa? Mimpinya yang dia lihat, kamu harus tahu. Nah, kalau nggak semua dibunuh, bayangin ngeri banget gak sih? Kalau rajanya cerita, kita cuma menerjemahin arti mimpi sih nggak apa-apa. Tapi Daniel nggak nyerah. Waktu semua mau dibunuh, Daniel ini nggak nyerah loh. Daniel ngumpulin teman-temannya, bilang yuk kita naikin mesbah buat Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan. Tuhan bilang apa mimpinya, dan dia bisa mengartikan dengan tepat sesuai dengan plus arti-artinya juga. Di Daniel 3, di Daniel 4 itu terus. Di Daniel ini mengalami raja Nebukadnezar, ganti raja siapa lagi ya? Yang next itu udah dia mengalami di zaman 4 raja sampai mengalami ke raja Darius, sampai akhirnya Daniel dikasih Tuhan penglihatan akhir zaman. Sampai Daniel jatuh, dia lihat itu nggak kuat karena berurusan dengan orang-orang kudus. Dalam penglihatan toh loh, dia lihat itu sampai pingsan, bayangin. Lihat sampai pingsan, seberapa mencengkeram kekuatan kekudusan itu. Ya, lihat tuh loh, orang kalau lihat setan pingsan enggak? Enggak, pingsannya ketakutan, bangun lagi, setan lari ya kan. Nah kalau Daniel ini enggak lari, dia takjub, wah luar biasa. Dia lihat Tuhan, dia lihat Bapa, Allah Bapa, dan dia lihat juga binatang-binatang penguasa, simbol penguasa-penguasa. Dia juga lihat Tuhan Yesus anak Allah datang menghadap kepada Bapa, itu dia lihat. Nah dia saking lihat kekudusan itu, Daniel enggak kuat, Daniel pingsan. Sampai didatengin malaikat suruh bangun lagi, diberikan kekuatan. Tuhan peduli loh, Tuhan peduli. Waktu kita fokus kepada hal-hal yang seperti Daniel, hal-hal surgawi, Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan peduli. Waktu kita jatuh pingsan karena kita berdosa, nggak kuat dengan hadirat Tuhan, dan walaupun cuma dalam penglihatan, Tuhan mengutus malaikatnya dikasih kekuatan. Malaikat ini suruh memberi kekuatan kepada Daniel. Luar biasa kan?
dia bangun lagi, ngeliat lagi. Nah ini, sampai Daniel pun hal kecil aja Tuhan perhatikan. Sama loh, waktu kita lagi gak kuat ngadepin masalah, Tuhan tolong gak? Kalau kita terus teriak, Tuhan akan tolong. Pertemukan dengan orang-orangnya, nabi-nabinya, pertemukan dengan evangelis-evangelis, pendoa-pendoa yang bisa mendoakan, ya kan? Ketemu dengan donatur-donatur, dicariin bantuan misalnya. Nah itu Tuhan peduli. Makanya jangan lepas dari doa, pujian, penyembahan, komunitas yang benar, ya. Ikuti ibadah-ibadah supaya bisa dapat hikmat. Waktu di dalam ibadah ngerti, oh iya aku harus melakukan ini, oh iya aku harus melakukan ini. Masalahku sama kayak Deborah, masalahku sama kayak Daniel, masalahku sama kayak Kaleb, menghadapi raksasa-raksasa yang gede, yang nggak mungkin aku berjalan sendiri, kayaknya nggak mungkin. Aku nyerah Tuhan, aku nyerah Tuhan. Nah itu Tuhan turun tangan, Tuhan turun tangan. Jangan menyerah ya. Pelajaran hari ini adalah jangan menyerah ya. Hati-hati ya. Maka kita harus ambil, kita ikuti apa ya, pelajaran hari ini ya. Kita tuh jangan takut terhadap apapun tantangan ya. Apapun, justru engkau itu harus takut ketika engkau berada di daerah zona nyaman. Nah ini engkau harus takut. Hati-hati loh. Berarti hidupmu stuck, tidak ada kenaikan. Engkau tidak mengalami Tuhan. Ya, kalau tidak mengalami padang gurun, enggak mengalami raksasa menghadapi peperangan dengan raksasa-raksasa, kamu nggak akan bisa apa-apa. Kamu akan jadi orang yang lemah. Karena kamu nggak pernah dilatih berperang, nggak pernah dilatih untuk berdiri, gimana berstrategi, punya strategi, gimana caranya. Nggak pernah dilatih berjalan bersama Tuhan. Otot-otot rohanimu lemah, dikit-dikit loyo, nangis kok bisa nih, nggak mau berdoa, nggak kuat memuji Tuhan, sudah nggak kuat. Ya, jadi hati-hati dengan kenyamanan. Tidak ada yang mustahil. Ya, kita percaya. Jangan pernah menyaksikan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang terakhir, iman itu nggak memandang usia. Kita belajar dari Kaleb umur 85 masih peperangan loh. Iman itu nggak memandang usia. Semakin kita usia semakin tua, maka kekuatan kita harusnya semakin besar. Iman kita semakin besar. Strategi kita, akal kita, cara-cara kita semakin hebat, semakin tidak terkalahkan. Seperti orang catur. Ya, bayangin orang catur, semakin dia mengasah, semakin dia pintar, semakin dia tidak terkalahkan. Dia selalu punya cara, selalu punya strategi. Ya, jadi kita jangan menyerah. Ya, kita harus rindukan Tuhan. Untuk apa? Tuhan membuat hati kita hancur supaya kita nggak seenaknya sendiri. Kita nggak berjalan dengan kekuatan sendiri, sehingga tersesat, sehingga sombong, sehingga dijatuhkan Tuhan, dihancurkan, diremukkan. Ya, waktu hati kita remuk, kita akan mengalami Tuhan. Waktu hati kita hancur, tapi kita pantang menyerah, Tuhan membuat hati kita hancur. Minta Tuhan berjalan bersama denganku Tuhan, seperti kau berjalan bersama Deborah dan Barak, dan kemenangan ada di tangan mereka. Demikian juga aku mau berjalan bersamamu Tuhan. Katakan itu, panggil Tuhan, rindukan Dia, ingini Dia untuk menguasai. Oke? Siap semua? Siap. Oke, bangkit ya semua. Katakan kepada jiwa kita sekalian, hai jiwaku bangkit. Oke, katakan sekali lagi, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Sembah Tuhan. Nah, itu oke. Mari kita angkat satu lagu pujian. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Saat ini
Roh Kudus. Terima kasih kenyataanmu sempurna Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas benih-benih firman-Mu Tuhan yang boleh tertabur pada sore malam hari ini Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan setiap apa yang tertabur Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Semuanya Tuhan tertanam Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan. Boleh benar-benar Tuhan berguna Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau minta lebih lagi di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan kami mau seperti Deborah di akhir zaman ini Tuhan, seperti Kaleb dan Yosua Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan mau berikan setiap kami kerendahan hati Tuhan, untuk kami Tuhan hanya mencari-Mu Tuhan, bukan untuk mencari kemuliaan untuk diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berikan kami keberanian Tuhan dalam berperang menghadapi setiap kehidupan kami Tuhan. Biar kami boleh berperang Tuhan dalam membela Tuhan setiap kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam setiap kami boleh membela nama-Mu Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Abigail dia Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Kau pakai beliau lebih-lebih lagi Tuhan. Tuhan terus Tuhan Kau pakai Ibu Abigail dia Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan terus Tuhan tutup bungkus Tuhan keluarganya Tuhan, suami beserta ketiga anaknya juga Tuhan. Tuhan terus Tuhan Kau pakai lebih-lebih lagi ya Bapa. Berkati Tuhan dalam setiap apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Berkati dalam setiap